Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar setia Radio Rasinda dimanapun siaran ini dapat ditangkap, Shalom, kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Bapa di surga, karena atas berkat dan kasih-Nya, hari ini kita bisa berjumpa lagi melalui Radio Rasinda. Masih berada pada masa Advent, maka tema renungan kita hari ini adalah tanggapan positif di masa Advent yang didasarkan pada Lukas 3 ayat 10 sampai dengan 18. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang senantiasa kami rasakan hari lepas hari. Hari ini Bapa, kami bersama para pendengar setia Radio Rasinda datang di hadirat-Mu di dalam doa. Mohon penyertaan-Mu di dalam kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, bukalah mata dan hati kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Singkirkan dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan, sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu dengan baik hingga akhirnya nanti. Ada dosa dan kesalahan kami Bapa, kiranya Engkau mengampunkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, para pendengar setia Radio Rasinda, marilah terlebih dahulu kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 3, akan kita baca ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-18. Saya ulangi, Lukas 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-18. Yohanes Pembaptis. 10. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia lebih berkuasa daripadaku, akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikian Bapak Ibu Saudara,
Lukas 10 ayat 18 ayat 10 sampai dengan yang ke-18. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sedang menyongsong Natal. Untuk kali yang kedua, Natal akan kita rayakan di tengah pandemi COVID-19. Puji syukur bagi Allah Bapa di surga, karena tahun ini kondisi sudah semakin baik bila dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat, dan seluruh masyarakat, hasilnya dapat kita lihat saat ini. Memang, kondisi COVID-19 belum sepenuhnya terselesaikan. Menjadi tanggung jawab bersama di antara kita untuk dapat memelihara bahkan menjadikan yang lebih baik lagi kondisi ini agar tidak terjadi gelombang ketiga COVID-19. Bapak Ibu Saudara, situasi ini sedikit banyak akan mempengaruhi persiapan kita merayakan Natal. Mungkin ada di antara kita yang masih bingung untuk bersikap dalam merayakan Natal nantinya. Pada sisi lain, kondisi negara kita juga sedang berjuang untuk memberantas korupsi, ketidakjujuran, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan, kemiskinan, kesenjangan pendidikan juga perlu mendapatkan perhatian kita. Indonesia juga sedang berduka, Bapak Ibu Saudara. Dengan banyaknya bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini, gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan bencana alam lainnya yang masih mengancam. Tentu saja ini membawa korban baik materi maupun jiwa. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini tidak terlepas dari perhatian kita umat Kristen, terutama di masa Advent dan Natal tahun ini. Bapak Ibu Saudara, para pendengar setia Radio Rasinda, pada kesempatan ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kita menyambut Natal? Bagaimana tanggapan kita? Kita berada pada masa Advent. Kita diundang untuk dengan penuh sukacita menyongsong kedatangan Tuhan. Dan sukacita itu menjadi penuh dengan berbenah diri dan bertobat. Pada Filipi 4 ayat 4 tertulis, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itulah yang terutama kita lakukan meski dalam situasi sulit seperti saat ini. Yohanes adalah salah satu tokoh Advent yang bisa kita jadikan teladan. Dia sadar siapa dirinya. Dia hanyalah perintis jalan Tuhan. Hal itu terjadi ketika hidup dan pelayanannya menarik banyak orang. Orang banyak bertanya-tanya apakah dia itu Mesias yang mereka nanti-nantikan. Banyak orang hidup dalam kebingungan. Kebingungan sejumlah orang tersebut tidak mengherankan karena saat itu sejumlah nabi dan Mesias palsu telah muncul. Mensikapi kondisi tersebut, Yohanes mengambil langkah yang tepat. Yohanes lalu memberikan jawaban resmi kepada para pendengarnya bahwa seorang yang berkuasa lebih daripadanya akan datang, yaitu Mesias. Dibandingkan dengan Mesias, Yohanes sungguh memandang dirinya bukan apa-apa. Dia bahkan melihat dirinya lebih rendah lagi dari hamba yang paling rendah sekalipun. Mengapa demikian? Dia hanya seorang budak Yahudi yang dapat diminta untuk melepaskan tali sepatu atau kasut tuannya. Meskipun tugas itu biasa dilakukan oleh seorang budak terhadap tuannya, namun sikap Yohanes berbeda.
Dan Yohanes merasa tidak layak untuk mengerjakan hal itu, sehingga ia berkata, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Lukas 3 ayat 16. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tindakannya pun mengungkapkan misi perutusannya sebagai perintis jalan bagi Tuhan. Yohanes memperlawankan baptisannya dengan baptisan Yesus. Yohanes membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, sedangkan Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan api sebagai tanda kehadiran Allah yang akan mendatangkan keselamatan, Roh Kudus, dan penghakiman, api. Orang yang baik dan bertobat, diibaratkan gandum, akan memperoleh keselamatan, sedangkan yang jahat, yang artinya mereka yang tidak mau bertobat, yang ini dilambangkan dengan sekam, akan dihukum. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana kita bersikap? Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, banyak orang datang kepada Yohanes. Mereka memberikan tanggapan dan disampaikan kepada Yohanes. Pada Lukas 3 ayat 10, apakah yang harus kami perbuat? Itulah pernyataan penuh sukacita dari orang-orang yang datang kepada Yohanes. Itulah tanggapan positif dari mereka atas pewartaannya. Itulah juga sebagaimana sikap kita yang harus kita lakukan. Banyak orang datang dengan penuh kerendahan hati untuk memperbaharui diri mereka. Yohanes lalu memberitahukan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Dia meminta mereka untuk rela berbagi. Rasul Paulus juga menegaskan pada Filipi 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Mereka harus memperhatikan sesama yang berkekurangan. Bagi Yohanes, bertobat berarti juga memperhatikan orang yang menderita. Bapak Ibu Saudara, ada dua kelompok orang secara khusus datang kepada Yohanes. Mereka dengan penuh kerendahan hati mau berbenah diri juga. Mereka mau bertobat. Apalagi pekerjaan mereka dipandang bermasalah. Para pemungut cukai itu dianggap sebagai pengkhianat orang-orang sebangsanya. Mereka mengeruk banyak keuntungan dengan memberi beban kepada sesamanya. Sedangkan para prajurit Yahudi menjadi pasukan penjaga perdamaian Roma. Mereka adalah kaki tangan penjajah. Yohanes tidak menuntut mereka untuk melepaskan pekerjaannya. Tetapi mereka diminta untuk berbenah berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Bagi para pemungut cukai, Yohanes meminta mereka tidak menagih lebih banyak dari apa yang sudah ditentukan. Sedangkan bagi para prajurit, dia meminta mereka untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menjalankan tugas dan harus puas dengan gaji mereka. Singkat kata, mereka harus melaksanakan tugas mereka dengan jujur dan adil. Jawaban Yohanes kepada kedua kelompok tersebut sungguh tepat sasaran. Bapak Ibu Saudara, kita diundang untuk berbenah diri, untuk bertobat. Kita harus dengan rendah hati menyadari siapakah diri kita. Kita adalah pendosa-pendosa. Kita sungguh menderita karena beban dosa-dosa kita. Kita datang ke dunia ini dengan tidak membawa apa-apa. Kita akan kembali juga dengan tidak membawa apa-apa. Kita harus memohon kemurahan hati Allah. Ia telah memberikan segalanya bagi kita.
bahkan putranya yang tunggal. Bapak Ibu Saudara, tanggapan positif yang kita lakukan di masa Advent ini, terutama dengan memperhatikan kondisi-kondisi saat ini yang di awal sudah kami sampaikan, tetap bersukacita dan bersyukur meski saat ini kondisi belum sepenuhnya membaik. Bapak Ibu, kita amini kondisi ini sebagai jalan Tuhan untuk menjadikan kita menjadi murid-Nya yang tangguh. Tanggapan positif lainnya, marilah kita berbenah diri dan bertobat. Setelah itu Bapak Ibu, kita munculkan sikap rela berbagi. Kita harus peduli dengan mereka yang menderita. Kita saling meringankan beban dan derita hidup sesama kita. Bapak Ibu, Saudara, para pendengar setia Radio Rasinda, demikian renungan kita, tanggapan positif di masa Advent. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, ucap syukur Bapa kami aturkan kehadirat-Mu ketika Engkau berkenan menyertai kami, para pendengar setia Radio Rasinda, untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Mampukan Bapa kami untuk memberikan tanggapan positif di masa Advent ini. Kami tetap bersukacita, kami tetap bersyukur atas segala berkat dan karunia-Mu. Mampukan pula Bapa bersama Roh-Mu yang kudus, kami berbenah diri, kami bertobat, dan mampukan pula kami rela berbagi kepada sesama kami yang menderita. Bapa Surgawi, ada dosa yang terselip di dalam kami mengadakan renungan hari ini, kiranya Engkau mengampunkan. Berkat dan pertolongan-Mu kami pinta, penyertaan-Mu kami pinta, dimanapun kami berada. Mampukan Bapa, kami melaksanakan tugas kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Tuntunan-Mu kiranya menyertai kami senantiasa dimanapun kami berada. Kami boleh senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Dan izinkan Bapa, kami tetap sehat jasmani rohani kami, terhindar pula dari virus corona jenis apapun. Ampunkan Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan permohonan ini kami panjatkan. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar Radio Rasinda dimanapun suara kami dapat terdengar. Kita berjumpa lagi pada lain kesempatan. Terima kasih. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih.